Selamat pagi Bapak dan Ibu pemuji. Perkenalkan nama saya Abdiel Nugroho Adi, mahasiswa Magister Manajemen dan Kebijakan Publik, menyampaikan proposal tesis saya. Proposal tesis saya berjudul Tata Kelola Pelembagaan Nilai Pancasila oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Berkaca dari beberapa negara di dunia ini, terdapat negara yang berhasil melembagakan nilai ideologi mereka untuk menjadi landasan dari kebijakan publik seperti Rusia dengan nilai Kristen Ortodoksnya, Korea Utara dengan semangat ideologi Juche yang berarti berdikari atau mandiri yang memang sedikit militan, dan kemudian ada Jepang dengan semangat Bushido dan semangat-semangat yang lain. Negara-negara tersebut berhasil melembagakan nilai ideologi mereka dan nilai tersebut dilembagakan untuk dianut oleh masyarakat dan dapat menuntun masyarakat dalam berkehidupan. Ada negara yang berhasil, ada juga yang tidak. Seperti contohnya negara-negara di Timur Tengah, seperti Afghanistan, lalu negara-negara di Asia Selatan, seperti Bangladesh dan juga Pakistan, yang kurang berhasil melembagakan nilai mereka karena legitimasi politik yang sangat kental dan adanya ideologi Islam radikal yang tidak dapat menjangkau semua warganya, semua kepentingan warganya. Lalu dengan Indonesia sendiri, pelembagaan nilai Pancasila sudah dimulai di era Orde Lama dengan mengembangkan diksi bahwa Pancasila adalah sebagai Leicester dinamis atau Weltanschauung sebagai penuntun bangsa yang dilaksanakan oleh Presiden Soekarno. Kemudian di era Orde, nilai-nilai Pancasila sayangnya hanya diarahkan untuk moral personal seperti itu, dan jarang dilihat dari public ethics, menyebabkan single shoot pengambilan keputusan dan diktator pemimpin. Walaupun pada saat itu sudah ada strategi, yakni P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila untuk melembagakan nilai Pancasila, dipandu oleh sebuah lembaga formal bernama Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau BP7. Runtuhnya era Orde Baru mengakibatkan era reformasi mengalami ketidakjelasan karena strategi pelembagaan yang tidak jelas, diikuti dengan banyaknya peraturan pemerintah yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Lalu kemudian pelembagaan berusaha untuk digencarkan, mengingat peristiwa radikalisme makin mencuat di beberapa daerah dan juga semakin menjadi bagian dari deinstitusionalisasi yang sudah ternyata berjalan di masa lampau seperti gerakan G30 SPKI, pemberontakan RMS, GAM, dan bahkan yang masih berjalan sampai saat ini adalah OPM ataupun KKN. Dan adanya bayang-bayang deinstitusionalisasi Pancasila ini ditimbulkan dari tekanan fungsional, politik, serta sosial, ternyata mempengaruhi pelembagaan nilai Pancasila. Nafas dari deinstitusionalisasi ini sudah terjadi sejak zaman Parpol pada tahun 99 yang kesulitan untuk menghimpun suara publik akibat dari ketidakmampuan mereka mengadopsi nilai Pancasila. Ditambah juga survei dari Cyrus Network pada tahun 2019 memunculkan masih ada sekitar 4,7% masyarakat kita secara terang-terangan mendukung ideologi khilafah, bahkan 13% diantaranya setuju untuk menganut ideologi Pancasila, ditambah dengan perda-perda syariah yang makin bermunculan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sebenarnya pelembagaan nilai ini telah dilakukan oleh pemerintah melalui sebuah lembaga seperti yang sudah disinggung BP7, lalu adanya UKPPIP di era reformasi, dan berubah menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ataupun BPIP. Akan tetapi lembaga tersebut belum dapat merangkul seluruh masyarakat Indonesia sehingga pelembagaan nilai Pancasila menjadi tidak maksimal. Ditambah Pancasila yang sangat doktrinal dianggap hanya sebagai penuntut tingkah laku tanpa menjadi landasan dari kebijakan publik, dan juga faktor sejarah, sosiokultural, dan substansial sangat berpengaruh dalam proses pelembagaan, baik itu di negara-negara yang sudah disinggung tadi, ataupun di Indonesia. Nah, dugaan sementara kurang suksesnya pelembagaan oleh lembaga pemerintah dalam artian BPIP, adanya tentu perbedaan pemaknaan substansial Pancasila yang tidak memiliki standar pemaknaan, terlalu tidak jelasnya strategi pelembagaan yang dianut, dan juga adanya Pancasila ini dianggap hanya sebagai pengatur tingkah laku begitu, dan tidak dilandasi dengan peraturan yang mana peraturan ini melandasari dasar dari pelembagaan tersebut. Dan rumusan masalah yang berusaha diusung dan dari pelembagaan nilai Pancasila ini tidak dapat dihindarkan dari fenomena deinstitusionalisasi yang terus membayang-bayangi dan juga terus berjalan.
yang berasal dari masyarakat Indonesia maupun dari kita. Proses pelembagaan nilai yang dilakukan oleh BPIP menjadi kurang maksimal, sehingga memunculkan pertanyaan penelitian, mengapa tata kelola pelembagaan nilai Pancasila dalam menghasilkan produk kebijakan yang dilakukan oleh BPIP tidak sukses? Untuk teori dan konsep, saya mengambil konsep lembaga dari beberapa perspektif ilmu, seperti ilmu ekonomi yang memandang bahwa lembaga dipandang sebagai sebuah peraturan yang mendasari individu dalam melakukan asumsi ekonomi. Kalau dari ilmu politik, kaitannya dengan negara yang mengacu pada norma, sikap, dan opini, dan juga kalau dari ilmu sosiologi, lembaga dieratkan dengan adanya tempat yang memiliki aturan, nilai norma, yang bertujuan untuk mengatur individu. Nilai, norma, dan keyakinan atau seperangkat aturan tersebut diwariskan dari waktu ke waktu. Jika nilai tersebut tidak digunakan lagi, maka terjadilah deinstitusionalisasi. Dan lembaga ini memiliki ketiga dimensi ataupun pilar. Yang pertama adalah pilar regulatif yang berhubungan dengan penetapan aturan, monitoring, seperti itu. Lalu normatif mencakup nilai dan norma yang disepakati seperti itu, dan dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan. Lalu aspek kultural kognitif yang dituangkan dalam simbol yang dikonkretkan dan di mana simbol-simbol ini bisa menjadi ciri khas sebuah lembaga ataupun identitas sebagai anggota dalam sebuah lembaga. Kemudian berikutnya saya juga mengambil konsep tata kelola yang mana berarti menata dan mengelola secara harfiah sebagai tindakan pemerintah yang menggunakan lembaga formal yang bertujuan untuk mengatur sebuah entitas, dan entitas ini diatur secara sistematis yang diharapkan dapat diarahkan dalam pengambilan keputusan, akuntabilitas, kontrol, dan perilaku, dan memiliki prinsip transparansi yang berhubungan dengan keterbukaan, partisipasi yang berhubungan dengan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses tata kelola, lalu akuntabilitas yang berkaitan dengan tanggung jawab dari pihak tata kelola ke pihak yang dikelola, lalu juga koordinasi yang berhubungan dengan komunikasi. Semakin baiknya komunikasi, maka semakin baik koordinasi yang ada di dalamnya. Lalu kemudian ada tinjauan pelembagaan dan deinstitusionalisasi. Nah, pelembagaan ini dapat diartikan sebagai proses penanaman nilai yang telah disepakati terjadi dari waktu ke waktu di masyarakat dan secara sistematis dapat dibedakan menjadi membuat aturan baru, adaptasi, ataupun mengganti aturan yang sudah ada. Dan juga deinstitusionalisasi yang merupakan kebalikan dari pelembagaan adalah melembahnya sebuah lembaga yang disebabkan karena tidak sempurnanya transfer nilai yang berasal dari juga tekanan fungsional, politik, dan sosial. Tekanan fungsional muncul dari masalah yang timbul dalam praktiknya nilai tersebut. Lalu kalau dari politik, adanya perubahan preferensi masyarakat dalam perjuangan kepentingan dan preferensi politik, dan juga tekanan sosial, tekanannya muncul karena adanya konsensus norma yang berbeda, karena adanya nilai-nilai yang semakin masuk dalam sebuah entitas, akhirnya menyebabkan proses pelembagaan menjadi sumbang. Lalu kemudian kerangka berpikir yang berusaha saya munculkan di dalam tesis saya adalah nilai Pancasila yang begitu konkret dan abstrak mengalami proses pelembagaan di dalam sebuah instansi pemerintah, dalam artian ini BPIP, entah itu institusionalisasi atau deinstitusionalisasi, meliputi perubahan substansi, perubahan strategi, metode, dan cara, yang mana lembaga pemerintah dalam artian BPIP atau BPIP ini harus mengelola menggunakan prinsip-prinsip yang tadi untuk diwujudkan ke dalam pilar-pilar lembaga, yakni regulatif, normatif, dan kultural kognitif, sebelum akhirnya nanti dibina ataupun di-deliver, disampaikan kepada masyarakat. Dan untuk metode sendiri, Bapak dan Ibu, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus untuk menggali fenomena secara mendalam, dan lokasi penelitian utama terletak di kantor BPIP, lalu menggunakan cara pengumpulan data berupa observasi lapangan, wawancara yang menyasar kepada akademisi, eselon 2, dan staf unit substansial BPIP, serta studi dokumentasi berupa laporan, produk kebijakan, ataupun telah-telah yang telah dilakukan oleh BPIP. Yang kemudian teknik analisis datanya akan menyasar kepada organisasi data, pengkodean, interpretasi, dan kemudian digeneralisasi dengan menggunakan bantuan aplikasi NVivo. Sekian presentasi dari saya.
Saya kembalikan kepada tim penguji. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.